pantun rohani yuk bersama Rere di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 9 September 2022, dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kecenderungan yang tidak bisa kita hindari dalam keseharian hidup kita adalah memberikan penilaian terhadap sesama kita, baik itu terhadap tetangga, teman atau sahabat, rekan kerja, bahkan juga sering terjadi dalam kalangan jemaat sendiri. Namun pertanyaan kita adalah, apakah sebagai makhluk sosial, salahkah kalau kita memberikan penilaian terhadap sesama kita, terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap rekan kerja, atau terhadap sesama di dalam kalangan jemaat sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, sebagai makhluk sosial, tidak salah kita memberikan penilaian terhadap sesama kita, terhadap sahabat, terhadap rekan kerja kita, terhadap tetangga, dan lain sebagainya, sejauh itu menyangkut kebaikan dan pertumbuhan atau perkembangan orang yang kita berikan penilaian. Namun seringkali terjadi persoalan bahwa ketika kita memberikan penilaian terhadap orang lain dari kacamata kita sendiri, yang sering terjadi adalah justru kita lebih tajam melihat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan orang lain daripada tajam melihat kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan-kelemahan diri kita sendiri. Apabila masih tergolong balita, bisakah jikalau diminta patuh? Bisakah yang buta menuntun yang buta? Bukankah semuanya akan terjatuh? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita mendengarkan kata-kata yang sangat penting disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya dan tentu kepada kita semua. Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat?" Saudara-saudari yang terkasih,
Melalui kata-kata ini, Yesus menyoroti sikap dan perilaku manusia, perilaku kita semua yang seringkali memiliki kecenderungan untuk melihat lebih tajam kesalahan, kelemahan, kekurangan orang lain daripada melihat kelemahan, kesalahan, dan kekurangan diri kita sendiri. Dengan menyampaikan kata-kata ini, Yesus mengingatkan kita bahwa supaya bisa dan mampu memberikan penilaian terhadap orang lain, kita harus terlebih dahulu mampu melihat dan mengoreksi diri kita sendiri. Dia butuh waktu untuk istirahat setelah seharian gunakan pahat. Selumbar di mata sesama kau lihat, sedang balok di matamu tak kau lihat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memahami pernyataan Yesus ini dengan baik, agar kita tidak kehilangan apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Yesus. Dari pernyataan Yesus ini, kita menemukan bahwa sama sekali Yesus tidak melarang orang untuk memberikan penilaian terhadap sesama. Melalui pernyataan ini, Yesus sesungguhnya sedang menyoroti sikap dan perilaku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai pemimpin jemaat yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap orang lain secara berlebihan. Artinya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seringkali menghakimi orang lain tanpa melihat diri mereka sendiri terlebih dahulu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai pemimpin jemaat seringkali lebih fokus melihat kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa orang lain, sementara mereka sendiri tidak mampu melihat kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa mereka. Bagi Yesus, orang-orang semacam inilah yang disebut sebagai orang-orang munafik. Oleh karena itulah, secara terbuka Yesus memperingatkan kelompok orang-orang yang bersikap munafik ini. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Sudah lama tidak saling bertemu. Akhirnya mereka bisa saling curhat. Keluarkan dulu balok dari matamu agar matamu bisa jelas melihat. Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan,
dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menghindari diri dari kenyataan memberikan penilaian terhadap orang lain atau terhadap sesama kita. Namun haruslah kita menyadari bahwa jika kita memberikan penilaian terhadap orang lain atau terhadap sesama kita, maka terlebih dahulu haruslah kita melihat diri sendiri. Artinya sebelum memberikan penilaian terhadap orang lain, kita terlebih dahulu menilai diri kita sendiri, dan dengan demikian barulah kita memberikan penilaian terhadap orang lain. Saudara-saudari terkasih, sambil memberikan penilaian terhadap orang lain, kita juga harus berjuang untuk mengoreksi diri. Kita harus berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik dari orang yang kita berikan penilaian, baik dalam perilaku, dalam sikap, maupun dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Untuk itu ada dua sikap yang harus kita bangun dalam memberikan penilaian terhadap orang lain, yaitu kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana dalam hidup, menjadi orang yang bijaksana dalam memberikan penilaian terhadap orang lain, dan mengenali diri terlebih dahulu sebelum kita mengenal orang lain. Hanya dengan cara demikian, menjadi orang yang bijaksana dan mengenal diri sendiri terlebih dahulu, barulah kita mampu memberikan penilaian terhadap orang lain, sehingga dengan demikian tidak terjadi orang buta menuntun orang buta. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang bijaksana dalam memberikan penilaian terhadap sesama kita, supaya benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bertekad